Angin kembali ke seluruh tubuh wanita tua Master Sekte, mendidih, dan ledakan energi suci asli tiba-tiba berkembang, menutupi para murid di bawah komandonya, dan kekuatan magis penyembuhan yang tak terhitung jumlahnya dan pil suci turun untuk menyembuhkan semua murid yang terluka, dan dia meluncurkan serangan balik terkuat terhadap Qin Chen. Hah? Kamu ingin berurusan denganku? Itu konyol, biarkan kamu melihat betapa kuatnya orang tua ini. Hukum surga, 3000 di telapak tanganku, siapa yang bisa mengalahkanku? Ucap Qin Chen berdiri di udara dengan takjub, dengan darah dan energi suci muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah menjadi dewa perang kuno. Di belakangnya, ada banyak hukum langit, kekuatan gaib, perkasa, lapis demi lapis, dan tidak dapat dihitung. Ada begitu banyak hukum, tampaknya seluruh jalan surga ada di tubuhnya, dengan setiap gerakan, ia memiliki modal untuk melawan surga dan melawan kekuatan apapun. Menelan gunung dan sungai dengan amarah, memegang langit dengan satu tangan. Berdasarkan asal-usul kekuatan magis, dia memainkan kekuatan liar yang paling mendominasi, cukup untuk menutupi semua jalan surga dan membalikkannya. Banyak suara keras meledak dan terguncang dari udara. Kekuatan supernatural besar wanita tua Master Sekte Feng Hui hancur dengan bersih. Seluruh tubuh Qin Chen turun di depannya, seperti kaisar dewa kuno, melambaikan telapak tangannya. Ketika dewa perang datang, itu segera ditembak, dan lapisan udara di sekitarnya meledak, dan pakaian bejana suci tingkat atas langsung hancur, menjadi energi suci dan meleleh. Dan bayangan liar dari surga berguling di atas kepalanya, menekannya menjadi bungkuk. Wanita tua Master Sekte Feng Hui dipatahkan oleh gas pelindung Qin Chen, ditindas menjadi bungkuk, mengetahui bahwa itu tidak baik, segera meluncurkan metode putus asa, hukum guru suci di dalam tubuh terus mendesak, dan gelombang udara di dalam tubuhnya lebih dari satu lapisan, satu demi satu dunia meledak, ribuan ledakan pecah untuk mematahkan penindasan Qin Chen. Di atas kepalanya, hukum Qi dan darah, energi suci surga, berubah menjadi bayangan dewa tertinggi. Qin Chen melihat adegan ini seperti dua kacang polong di tangannya, dia tidak berhenti untuk mengambil langkah sama sekali, dan tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Hantu tombak panjang persis sama dengan hantu hukuman guntur. Dengan tembakan ini, hantu dewa tertinggi tertusuk, dan tembakan itu meledak. Dia mengambil langkah dan langsung mencapai sisi Master Sekte Feng Hui, dan menamparnya. Mata wanita tua Master Sekte Feng Hui berwarna merah darah, dan dia juga menepukkan telapak tangannya satu sama lain. Kedua telapak tangan terbanting ke udara dan berderak. Seluruh lengan dari wanita tua Master Sekte Feng Hui meledak, berdarah, dan seluruh orang itu terbang keluar dan dipukuli oleh Qin Chen. Vitalitasnya terluka parah. Meskipun dia adalah basis kultivasi Saint Master jangka menengah, dia tidak bisa menahan banyak kekuatan magis Qin Chen. Setelah Qin Chen membunuh dewa penghancur surga dan yang lainnya, dia menyerap kekuatan asli mereka setiap saat. Meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, kekuatannya jauh lebih tinggi dari hari ke hari, dan energi sucinya juga menjadi lebih berlimpah. Terakhir kali dia bermain melawan 3 Master Suci jangka menengah, Qin Chen memiliki semua kartunya untuk menang melawan lawan, tapi kali ini, menghadapi guru suci jangka menengah, Master Sekte Feng Hui, tidak perlu ada masalah seperti itu sejak lama. Master Sekte Feng Hui tidak benar-benar mencapai puncak jangka menengah guru suci, dia tidak bisa menahan serangannya sama sekali. Beraninya bertindak liar di pertemuan liga, sangat arogan, mencari kematian. Yang paling dekat dengan tahta, Feng Huizong adalah seorang pria parubaya yang agung, penatua tertinggi kota bulan merah, dan guru suci jangka menengah lainnya. Pria parubaya ini memiliki alis seperti pedang dan perawakan tinggi seperti tombak, dan seperti pilar langit. Tulang belakang terjerat seperti ribuan naga, tubuhnya penuh kekuatan, meninju, dan bayangan bintang jatuh muncul di udara. Pukulan ini adalah kekuatan magis besar lainnya. Dia terburu-buru, meskipun orang ini dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Menyelamatkan Tuan Tianyu dan Patriark Sekte Feng Hui adalah prioritas utama. Menghadapi pukulan pria parubaya yang agung ini, Qin Chen tidak menoleh ke belakang, dan melemparkan backhand-nya. Hantu tombak muncul di udara, dan tombak itu dipenuhi dengan guntur, yang merupakan tombak penghakiman. Ini adalah tombak cahaya guntur yang menakutkan yang telah diintegrasikan Qin Chen ke dalam hukuman guntur langit, dan kekuatan gunturnya sendiri,
dan juga membawa kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Kekuatan menghancurkan langit tersembunyi di inti tombak, meskipun hanya bayangan guntur, itu dapat menyebabkan kerusakan pada guru suci jangka menengah. Tombak penguasa menghancurkan kekuatan magis yang besar dengan satu pukulan, dan kekuatan yang tersisa tetap tidak pernah gagal, itu langsung membunuh hati pria Parubaya. Wajah pria Parubaya itu berubah, tubuhnya berubah lagi, dan setelah dia memukul puluhan ribu pukulan, tombak itu hancur. Namun, ketika dia baru saja menghancurkan tombak penghakiman, dan telapak tangan Qin Chen telah ditekan, langit dan bumi itu megah, dan langit itu luas. Siapa yang berani menghentikanku adalah bertarung melawan surga. Ucap Qin Chen begitu kuat sehingga dia menyerang pria agung setengah baya itu lagi, ketika dia menyerang wanita tua dari sekte Feng Hui. Nak, kamu terlalu gila. Tindakan Qin Chen saat ini akhirnya membuat marah beberapa tuan lainnya. Di tengah kemarahannya, pria kuat lainnya terbang. Dia adalah Saint Lord jangka menengah dan wakil master sekte dari sekte Dewa Kematian. Orang kuat ini dipenuhi dengan kematian, seperti orang kuat yang sudah lama mati. Di antara punggungnya, pelangi kematian melesat, seperti jatuhnya senja, bintang-bintang meledak, dan cahaya kematian yang menyala-nyala di kehampaan tiba-tiba membakar dan menyerang Qin Chen. Qin Chen tidak takut, mengambil langkah lain, dengan dua jari dan pedang, dia memotong aura pedang yang menakutkan di udara. Aura pedang seperti tebasan di dunia bawah, dan itu juga membawa nafas kematian, berubah menjadi pedang kematian. Kemanapun pedang Qi pergi, serangan wakil master sekte dari sekte Dewa Kematian runtuh satu demi satu, dan Saint Yuan dihancurkan. Langkah kaki Qin Chen seperti catatan yang mengancam jiwa. Pada saat ini, menghadapi tiga guru suci jangka menengah, dia menunjukkan langkah-langkah formasi jalan surgawi. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia berdiri di atas titik grid. Termotivasi olehnya, surga tampaknya telah menjadi dukungannya. Tiba-tiba, tiga guru suci jangka menengah semuanya memiliki perasaan menghadapi luasnya surga sendirian. Mereka ketakutan, dan mundur satu demi satu, terutama wanita tua dari sekte Feng Hui, yang lengannya terluka parah, dan dia tidak memiliki kesempatan memperbaikinya. Berhenti, saudara Wu Dao. Tepat ketika Qin Chen menunjukkan kekuatan magisnya yang tak tertandingi dan hendak menyerang lagi, Tuan Istana Guangcheng tiba-tiba berteriak, ini adalah wilayah Guang Yuetian. Anda tidak boleh terlalu arogan dan sombong. Semua orang kuat telah melihat bahwa Anda bisa bertarung melawan guru suci jangka menengah. Jika Anda membunuh guru suci jangka menengah di sini, saya khawatir semua orang akan mengepungmu. Berhenti dan lihatlah. Banyak master guru suci, pada saat ini, ingin mengambil tindakan tanpa sadar, tetapi mereka terkejut ketika mereka mendengar dua kata dari Master Istana Guangcheng, melawan Saint Master jangka menengah dan membunuh Saint Master jangka menengah. Orang-orang besar yang tidak takut pada hari-hari ini memiliki rasa dingin di hati mereka. Karena penguasa istana telah berbicara, lelaki tua ini akan membiarkan sampah-sampah ini pergi, tetapi jika orang-orang ini tidak tahu cara mempromosikan, lelaki tua ini akan membunuh mereka dengan guntur. Kata Qin Chen. Begitu tubuhnya berhenti, Seng Yuan berkontraksi, dan segera angin kembali ke wanita tua dari sekte Feng Hui, para tetua kota bulan merah, dan wakil master sekte dari sekte Dewa Kematian. Tapi Qin Chen berjalan ke Tuan Istana Guangcheng, dan dalam sekejap, sosok dan auranya tampak jauh lebih tinggi daripada Tuan Istana Guangcheng. Kali ini dia berhenti, anginnya tenang dan ombaknya tenang, dan tidak ada niat membunuh. Tetapi metode mengejutkan itu telah tertanam di dalam hati banyak guru suci. Banyak dari master suci yang hadir adalah tokoh besar, dan lebih dari setengahnya dapat dibandingkan dengan guru suci puncak awal seperti Master Istana Sueyang. Mereka tidak tahu berapa tahun mereka telah hidup, dan ada banyak orang yang telah melihat mereka, tetapi guntur Qin Chen masih mengejutkan mereka. Tembakan terus-menerus, angin kembali ke dilema hidup dan mati raja, secara paksa mengambil alih kekuatan magis dari dua guru suci jangka menengah lainnya, dengan mudah dan serangan balik yang mendominasi. Jika bukan karena Tuan Istana Guangcheng memintanya berhenti, itu akan benar-benar membunuh aliran darah, dan menjadi lautan mayat. Siapa orang ini? Begitu menakutkan, kekuatannya benar-benar tak terbendung. Terutama kumpulan teknik tinju itu, yang melampaui zaman kuno, dan bahkan sebanding dengan leluhur dari 5 kekuatan besar Guang Yuetian, kuat dan tak terkalahkan. Saudara Wu Dao,
Bukan, Guru Suci Wudao. Mengapa nama ini tidak pernah muncul di alam surga timur? Guru suci tahap awal macam apa yang disamarkan oleh kekuatan ini? Itu pasti seorang pemimpin di tingkat guru suci jangka menengah, dan tokoh teratas. Kapan istana Guangcheng menarik master seperti itu? Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Ini sangat tirani. Meskipun Tuan Istana Guangcheng kuat, tetapi Istana Guangcheng hanya memiliki satu penguasa suci jangka menengah. Dia lebih lemah dari Sekte Dewa Kematian, Pulau Raja Naga, dan Kota Bulan Merah. Diamlah. Apakah kamu ingin mati? Tetapi umumnya master kelas ini dapat menciptakan kekuatan tertinggi sendiri. Mengapa mereka harus bergabung dengan Istana Guangcheng dan menjadi tamu Istana Guangcheng? Apakah karena Tuan Istana Guangcheng? Anda mengatakan orang ini akan menjadi tamu Tuan Istana Guangcheng. Hei, Palace Master Guangcheng adalah kekasih impian banyak orang di Guangyuetian. Apakah itu berarti ada tuan dari bunga yang terkenal itu? Saat ini, banyak guru suci agung Guangyuetian semuanya berbicara, menatap Qin Chen, mencoba melihat detail dirinya. Terutama Master Pulau Raja Naga juga terkejut. Sepertinya dia menatapnya dan tidak bisa mempercayainya. Sepasang mata menatap Qin Chen, menunjukkan martabat dan kekejaman. Apa yang saya lakukan barusan hanyalah pemanasan. Saya, tamu utama Istana Guangcheng, tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam urusan Guangyuetian. Ucap Qin Chen tidak peduli dengan tatapan semua tokoh besar di Guangyuetian, tetapi berdiri dengan bangga di tempat, membuat suara keras dan menyebarkannya, seperti Hong Zhongdalu, yang mengejutkan banyak orang. Meskipun ada banyak master di tempat kejadian, mereka tidak bisa terus menekannya. Untuk menekan Qin Chen, setidaknya sosok tingkat Saint Lord jangka menengah, hanya mungkin bagi para pemimpin dari 5 kekuatan utama untuk bekerja sama. Sekarang pendapat semua orang tidak bersatu. Secara alami, tidak ada yang mengambilnya dengan gegabah. Namamu Wudao, apakah itu tamu utama Istana Guangcheng? Tiba-tiba, Master Pulau Raja Naga berbicara. Tidak buruk, jawab Qin Chen tersenyum lembut dan menatap pemimpin di antara 5 kekuatan. Meskipun Anda adalah tamu umum sekretaris Istana Guangcheng dan dapat berpartisipasi dalam urusan Guangyuetian, tetapi pertemuan aliansi ini terkait dengan masa depan Guangyuetian. Dengan pencapaian Anda tidak akan mengetahui tempat tinggal Istana Yaomi. Jika Anda tahu kondisi apa yang diberikan Yaomi Mansion kepada kami Guangyuetian, saya khawatir Anda tidak akan membiarkan Master Istana Guangcheng begitu keberatan. Ucap Master Pulau Raja Naga berkata lagi dengan pelan, Yang Mulia, apakah Anda ingin mendengar, apa syarat yang diberikan Yaomi Mansion kepada kami Guangyuetian? Saya tidak ingin mendengarkan kondisi apa yang ditawarkan Yaomi Mansion, dan saya tidak tertarik untuk mendengarkan. Jawab Qin Chen berkata dengan dingin, tidak peduli apa, tidak peduli seberapa bagus sumber daya yang diberikan Yaomi Mansion, itu tidak dapat mengubah pikiran Yaomi Mansion. Untuk mencaplok hutan belantara Guangyuetian kami. Saya pikir Anda semua tahu tindakan Yaomi Mansion, benar-benar berpikir bahwa pihak lain akan mendukung kita. Saya pikir apa yang Anda lakukan tidak lebih dari mencabut gigi dari mulut harimau. Menunggu Anda mengeluarkannya, Tuan Raja Naga, Anda juga seorang penguasa. Bagaimana Anda bisa tidak tahu yang sebenarnya? Saya pikir tujuan Anda tidak lebih dari menjadi pemimpin umum Guangyuetian, dan saya tidak berpikir Anda akan menjadi anjing lari dari Yaomi Mansion di waktu itu. Pada saat itu, mereka yang setuju untuk menjadi anjing lari Yaomi Mansion secara alami akan mendapat beberapa manfaat. Namun, banyak kekuatan lain yang hadir, terutama beberapa kekuatan Master Suci biasa, tidak akan lagi memiliki kebebasan, sebaliknya, mereka akan diperbudak oleh Yaomi Mansion dan melayani Yaomi Mansion. Ucap Qin Chen melemparkan suara keras dan bersemangat. Wajah Master Pulau Raja Naga menunjukkan kemarahan yang agung. Tidak peduli seberapa baik dia berkultivasi, tidak peduli seberapa dalam kota itu, dia akan terganggu oleh orang seperti ini. Terlalu arogan, terlalu mendominasi, terlalu menantang, dan terlalu tirani. Namun, para Saint Master dari pasukan biasa yang hadir memiliki perasaan aneh di hati mereka. Saudara Wudao ini bukan orang Guangyuetian saya, tetapi kata-katanya tidak kasar, apakah Yaomi Mansion benar-benar memiliki hati yang baik?
Jika pejabat senior dari Yaomi Mansion akan dapat mendominasi pikiran Guang Yuetian dan mendukung paling banyak 1 atau 2 agen, apakah Pulau Raja Naga ini benar-benar agen dari Yaomi Mansion? Guang Yuetian sangat luas, dan banyak kekuatan telah berkumpul. Kecuali 5 kekuatan utama, tidak sedikit kekuatan seperti Wen Hantian Ren Wang's Mansion. Setidaknya ada selusin dari mereka. Sekarang mereka semua tertarik dengan sikap keras Qin Chen. Mereka bahkan tiba-tiba menemukan bahwa orang luar, Qin Chen, bahkan lebih dari para ahli dari 5 kekuatan utama seperti Master Pulau Raja Naga, harus mempertimbangkan kekuatan Guang Yuetian mereka. Tepat sebelumnya, citra Qin Chen tiba-tiba menjadi lebih tinggi di antara pasukan Master Suci biasa di Guang Yuetian. Yang mulia, Anda benar-benar melanggar hukum. Apakah ini tipe orang yang Anda bicarakan? Kursi ini difokuskan untuk memikirkan Guang Yuetian, tetapi Anda sangat memfitnah. Apa niat Anda? Ucap Master Pulau Raja Naga berkata dengan marah, niat membunuh yang jelas meledak dari tubuhnya, dan hantu naga asli di atas kepalanya muncul, dengan aura agung muncul di atas kepalanya, dan dia tidak tahu kekuatan gaib unik macam apa yang sedang menyeduh di tubuhnya. Mengapa, Tuan Pulau Raja Naga, Anda bertindak dengan hati nurani yang bersalah dan ingin melakukan sesuatu pada orang tua ini? Konferensi aliansi adalah untuk berbicara dengan bebas. Tidak hanya 5 kekuatan utama kita, tetapi bahkan salah satu kekuatan yang hadir memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka sendiri. Apakah Anda ingin berbicara dengan cara ini? Jawab Qin Chen bahkan lebih mendominasi dan mengambil langkah maju yang kejam. Dia sudah tahu dari Tuan Istana Guangcheng bahwa Master Pulau Raja Naga adalah Master Top Guang Yuetian, dan tingkat kultivasinya tak terukur. Setelah desas-desus mengaktifkan energi naga, itu sebanding dengan Master Suci puncak jangka menengah, dan ada satu set formasi klan iblis yang ditinggalkan oleh klan naga kuno, yang merupakan kekuatan teratas di antara 5 kekuatan utama. Orang luar, Anda baru saja datang ke Guang Yuetian kami, Anda sangat sombong, Anda bukan jalan surga, meskipun Anda adalah tamu utama Istana Guangcheng, tetapi bagaimanapun juga, Anda adalah orang luar, kapan saya membutuhkan orang luar untuk mengendalikan urusan Guang Yuetian? Selain itu, jika Anda begitu sombong, saya khawatir Anda akan menyebabkan masalah bagi diri sendiri dan Istana Guangcheng, dan Anda pasti akan mati di masa depan. Tiba-tiba, di platform tinggi lainnya, seorang master di atas tahta berdiri, tubuhnya seperti gunung, dan tubuhnya dihantui oleh cahaya dan bayangan bulan darah. Ketika tubuhnya bergerak, sepertinya bulan merah muncul di langit, dan cahaya darah bermekaran. Tuan Kota Bulan Merah. Tuan Istana Guangcheng terkejut dan segera menyampaikan pemikiran spiritualnya kepada Qin Chen, orang ini adalah penguasa Kota Bulan Merah, 5 kekuatan utama saya di Guang Yuetian. Dia sangat kuat, terutama di atas penguasa Sekte Feng Hui. Dia memiliki semangat yang sama dengan penguasa Pulau Raja Naga. Salah satu Big Mac, saya akan membantu Anda. Tuan Istana Guangcheng berkata bahwa dia akan membantu bertarung. Anda tidak perlu untuk membantu, kata Qin Chen. Dengan lambaian tangannya yang besar, Qin Chen menekannya di bahu dingin Tuan Istana Guangcheng dan menekannya ke bawah. Tuan Istana, berikan orang ini kepadaku. Qin Chen tersenyum dingin dan berkata, hahaha, Tuan Kota Bulan Merah, salah satu pemimpin dari 5 kekuatan besar Guang Yuetian. Konyol, jalan surga macam apa yang kamu tahu? Di sini, lelaki tua ini adalah jalan surga, dan karena kamu telah mengatakan orang tua ini akan mati, maka orang tua ini akan membunuhmu terlebih dahulu. Ucap Qin Chen tertawa panjang, dan tubuhnya berayun menjauh. Segera, tahta Raja Kota Bulan Merah mulai runtuh, dan dia merasa bahwa semua orang kuat di tempat kejadian telah menghilang. Di dunia, hanya ada sosok Qin Chen, menelan kekuatan Dao Surgawi yang mengepul, datang di saat-saat yang hebat. Langit runtuh dan bumi retak, Yuan Suci meledak, hukum surga runtuh, dan tidak ada napas di sekitar kehampaan. Bahkan pada saat ini, dia berubah menjadi kehampaan yang tak berujung dan agung. Qin Chen menahan semua kekuatannya, menyembunyikannya, dan meledak dengan niat membunuh. Tuan Kota Bulan Merah hanya merasa bahwa hatinya terkejut. Sebelum dia bisa bergerak, aura yang kuat menekannya. Dia sangat sedih sehingga dia ingin muntah darah dan ingin melarikan diri dari sini, tetapi dia tidak bisa bergerak, dan bahkan mengangkat jarinya sangat sulit.
Dia dengan enggan mengangkat lengannya dan membombardirnya dengan kekuatan magis, tetapi ketika dia bertemu dengan tirani Qin Chen, tubuhnya tiba-tiba runtuh. Blood Moon datang. Tiba-tiba, Tuan Kota Bulan Merah menggertakkan giginya, hidupnya terbakar, dan aura jiwa yang mengepul bangkit. Di matanya, 2 putaran bulan darah muncul. Semua orang merasa bahwa di atas kekosongan bintang, tiba-tiba muncul putaran besar bulan darah, dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Segera, semua orang yang hadir tampaknya terjebak dalam dunia berwarna darah yang tak ada habisnya. Sein Yuan di dalam tubuh tidak dapat dikendalikan, dan diserap oleh bulan darah dan berubah menjadi kekuatan Tuan Kota Bulan Merah, yang dimobilisasi olehnya. Tuan Kota Bulan Merah dikelilingi oleh cahaya darah, langkah ini meledak dengan cara apapun, dan bertabrakan dengan Qin Chen. Tiba-tiba darah yang tak berujung naik, langsung melonjak 90.000 mil, menyapu 9 hari, dan menabrak dunia bintang. Dia tidak bisa melihat jari-jarinya, hanya darah tak berujung yang tersisa, menenggelamkan segalanya. Ini adalah bulan berdarah. Tuan Kota Bulan Merah ini telah membuat langkah pembunuh paling menakutkan dalam sejarah Kota Bulan Merah, mengubah dunia ini menjadi dunia bulan darah. Rumor mengatakan bahwa trik ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Hampir tidak ada yang berlatih. Begitu langkah ini dilakukan, dunia berubah menjadi ranah bulan darah. Saya takut Qin Chen tidak bisa menahannya. Tuan Kota Bulan Merah juga putus asa. Langkah ini membutuhkan kekuatan membakar jiwa. Ini adalah permainan yang menyakiti kedua belah pihak. Bahkan jika Qin Chen kalah, dia merasa terhormat telah melihat trik seperti itu dengan matanya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana jadinya. Begitu bulan darah keluar, semua orang terbungkus dalam alam merah, dan semua orang ketakutan. Tampaknya konfrontasi Qin Chen dengan Tuan Kota Bulan Merah menarik perhatian semua orang, dan dia tidak ingin ketinggalan jejak. Kekuatan supernatural tertinggi Guang Yuetian, bulan berdarah datang ke dunia. Itu tidak ada yang luar biasa, tidak mungkin menggoyahkan kekuatan surga. Tiba-tiba, suara Qin Chen keluar lagi, orang tua ini bertanggung jawab atas 3.000 jalan surga, yang paling tak terkalahkan, itu akan hancur untukku. Sekelompok badai dahsyat menyapu, tubuh Qin Chen bergetar hebat, dan hukum 3.000 surga ditampilkan. Dia segera menyebarkan cahaya bulan berdarah ke segala arah. Dia melangkah maju, dan setiap langkah jatuh menyebabkan dunia bergetar, kota bulan darah bergemuruh dan meraung, dan tangannya berbalik melawan kota bulan darah, mengubah 3.000 hukum surgawi menjadi senjata, menembus garis pertahanan, dan kekuatan takdir melonjak secara rahasia. Qin Chen menampilkan banyak hukum peradaban dalam buku asal, diam-diam mendesak kekuatan menghancurkan langit dan seni takdir. Misteri yang tak tertandingi membuat orang tidak dapat mendeteksi petunjuk. Dia memainkan kekuatan terkuatnya, yang bahkan lebih terintegrasi ke dalam asal-usul 3 guru suci, seperti Dewa Penghancur Surga dan Dewa Penguasa Liar, segera tergerak olehnya.